Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang koefisiensi, variasi, varians, dan simpangan baku. Anggotanya ada Siti Masito, Luna Alevia, Dede Siti Fauziah, dan Muhammad Afdial Ilham. Pengertian: definisi skewness atau kemencengan adalah ukuran fundamental dalam statistika deskriptif. Fungsinya mengindikasikan dan mendeskripsikan derajat ketidaksimetrisan atau kemiringan suatu distribusi frekuensi data. Indikatornya menunjukkan seberapa signifikan distribusi data menyimpang dari kurva distribusi normal yang simetris sempurna. Penyebabnya, asimetri terjadi karena adanya kecenderungan konsentrasi data yang masif pada salah satu sisi rata-rata, meninggalkan ekor memanjang di sisi berlawanan. Jenis distribusi simetris atau yang suka disebut zero skewness. Distribusi data memiliki keseimbangan sempurna pada kedua sisi rata-rata. Kriterianya rata-rata mean sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurvanya itu berbentuk lonceng atau kurva normal di mana puncak kurva berada tepat di tengah. Seperti yang ada pada dalam gambar ya contohnya. Jenis kemencengan positif atau yang suka disebut right skewed. Distribusi data condong ke sisi kanan, ekor kurva memanjang ke kanan, menunjukkan ada nilai-nilai ekstrim yang tinggi. Kriterianya rata-rata lebih besar daripada median, median lebih besar daripada modus. Contohnya seperti ada yang pada dalam gambar ya. Jenis kemencengan negatif atau yang suka disebut left skewed. Distribusi data condong ke sisi kiri, ekor kurva memanjang ke kiri, menunjukkan ada nilai-nilai ekstrim yang rendah. Kriterianya rata-rata lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada modus. Contohnya juga seperti ada yang pada gambar juga ya. Lalu adapun di sini kita bisa melihat untuk rumus dari ukuran kemencengan dan keroncingan kurva. Di sini ada beberapa pembagian rumus dan ini adalah untuk kedua jenisnya, ada data tak berkelompok dan ada data berkelompok. Kemudian untuk data tak berkelompok rumusnya yaitu yang ini, dan untuk data tidak berkelompok rumusnya yang ini. Nah, lalu adapun untuk rumus berikutnya yaitu terkait ukuran kemencengan kurva atau yang disebut sebagai skewness. Nah, di sini terbagi ke dalam dua rumus, ada menurut Pearson dan ada berdasarkan momen ketiga. Nah, ini untuk rumus-rumus dasarnya dan istilahnya. Kemudian supaya lebih paham, kita akan melanjutkan kepada contoh soal untuk praktik yang lebih rincinya. Berikut ini adalah contoh soal dari materi yang tadi disampaikan. Kita di sini ada yang namanya kelas, frekuensi, nilai tengah, deviasi. Nanti ada frekuensi dikali deviasi, ada frekuensi dikalikan nilai tengah. Nah, sekarang ini kita yang ini kan yang diketahui awalnya tuh hanya ini ya, hanya kelas dan frekuensi saja. Nah, kita harus mencari frekuensi kumulatif, yang dimana frekuensi kumulatif ini adalah 3 itu ditambah yang pertama 3 frekuensi kelas 1 ini 3, terus frekuensi kumulatif kelas 2 yaitu 3 ditambah 5 menjadi 8, begitupun seterusnya ya. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai tengah ini. Bagaimana kita mencari nilai tengah? Itu 118 ini ditambahkan 126, kemudian nanti itu dibagi 2. Nah, hasilnya itu ini. Nah, begitupun ini 127 ditambah 135 dibagi 2 sama dengan 131. Nah, begitupun selanjutnya sampai ke akhir ini. Nah, setelah kita mengetahui nilai tengah, yang kita lakukan adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi, 3 dikali 122 sama dengan 366.
Begitupun kelas kedua yaitu frekuensinya 5 dikalikan 131 itu 655 dan seterusnya sampai akhir. Kemudian setelah kita mengetahui frekuensi dikalikan nilai tengah, maka kita jumlahkan di sini. Untuk frekuensi dikalikan nilai tengah. Kemudian ada deviasi. Nah, nilai deviasi ini sudah pasti ya, yaitu -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3. Itu sudah pasti. Kemudian nilai deviasi ini kita kuadratkan. Yang pertama kita kuadratkan dulu. Itu 3 dikali 3 jadi 9. 2 dikali 2 jadi 4. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, untuk setelah itu kita deviasinya diakarkan kembali menjadi akar 3. Itu 3 dikali 3 dikali -3 dikali -3 dikali -3 hasilnya -27. Dan begitu pun seterusnya ya sampai akhir. Kemudian kita mengalihkan frekuensi dengan deviasi, nilai deviasi. Nah, 3 ini dikalikan dengan -3 hasilnya -9. Begitupun seterusnya dari frekuensi kelas 1 sampai ke terakhir dan dikalikan dengan nilai deviasi pertama sampai terakhir ini, dan hasilnya kita simpan di sini. Kita kuadratkan menjadi 2, itu -9 dikali -9 begitu pas seterusnya sampai diakarkan menjadi 3. Setelah kita mengetahui semuanya, setelah kita hitung semuanya, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai tengah kelas, nilai tengah dari kelas. Bagaimana mencari nilai tengah dari kelas? Yaitu yang pertama, kan tadi sudah diketahui ya nilai frekuensi, jumlah frekuensi itu 40. Nah, di mana 40 ini dibagi 2, hasilnya 20. Dari ini itu adalah nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu 20. Kemudian kita mencari min. Di mana min adalah batas bawah ditambah C dalam kurung jumlah frekuensi dibagi 2 dikurangi frekuensi dibagi frekuensi. Nah, batas bawahnya ini dari mana kita bisa mengetahui batas bawah? Ini kan tadi kelas nilai kelas tengahnya itu 20, yang mana 20 itu berada di sini, berada di frekuensi kumulatif kelas ke-1, 2, 3, 4, kelas keempat. Kemudian nilainya itu 145, itu adalah batas bawah, dikurangi 0,5 yang hasilnya 144,5 ditambah 9 ini dari sini, nilai sebelum frekuensi. Kemudian jumlah frekuensi yang ini 20 dikurangi 17 dari frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 17 dibagi 12 nilai frekuensi. Kemudian 144,5 ditambah 9, 20 dikurangi 17 itu 3 dibagi 12. Kemudian yang dalam kurung dulu yaitu hasilnya 1/4. Kemudian 144,5 ditambah 9 dikali 1/4 hasilnya 146,75. Kemudian ada X bar atau rata-rata, yang dimana ini adalah jumlah frekuensi kumulatif dikalikan dengan nilai tengah, yaitu 5.879 dibagi 40, yang mana hasilnya yaitu 146,975. Kemudian kita mencari simpangan. Di sini simpangan baku. Yang mana sesuai rumus ini adalah C akar jumlah FD akar 2 frekuensi dan deviasi akar 2 per N dikurangi
jumlah frekuensi deviasi per N akar 2 pangkat 2. 9 ini seperti yang tadi sama di sini, C sama 9. Kemudian jumlah frekuensi deviasi akar 2 berarti yang ini. Kita masukkan ke sini, kemudian dibagi 40 yang tadi jumlah frekuensinya. Nah, yang selanjutnya ini pun sama. Ini jumlah FD yang ini dibagi 40 pangkat 2. Yang pertama kita kerjakan, ada yang dalam kurung dulu. Min 9 dibagi 40 hasilnya min 0,225 akar 2. Kemudian kita bagi 95 dibagi 40 hasilnya 2,375 dikurangi ini 0,225 pangkat 2 sama dengan 0,050625. Kemudian 9 masih tetap ada 9-nya ya, di bawah terus. Akar dari 2,375 dikurangi 0,050625 sama dengan 2,032475. Kemudian akar dari hasil ini adalah 1,5246 dikalikan 9 hasilnya 13,72. Setelah tadi kita membahas, kemudian sekarang kita mencari sekarang kita mencari tingkat kemencengan. Yang mana tingkat kemencengan itu rumusnya itu 3 dalam kurung X bar dikurangi median dibagi 5 dengan 3 tadi X barnya sudah diketahui 146,975 dikurangi median yang tadi 146,75 per 5. Hasilnya yaitu 0,049 yang kemudian dibulatkan menjadi 0,05. Kemudian sekarang kita menghitung tingkat kemencengan, ukuran tingkat kemencengan. Seperti yang rumus yang sudah dijelaskan di tadi, kita sekarang tinggal memasukkan saja, yaitu dari 9 akar 3 per 13,72 akar 3 dalam kurungnya itu min 39 per 40 dikurangi 3 dalam kurung 95 per 40 dalam kurung min 9 per 40 ditambah 2 dalam kurung min 9 per 40 akar 3. Kemudian kita mencari yang di dalam kurung dulu. Min 39 per 40 hasilnya 0,975 dikurangi 3 95 per 40 hasilnya 2,375. Yang ini hasilnya 0 min 0,225 ditambah 2 dikali 9 per 40 hasilnya min 0,225 akar 3. Kemudian kita 9 akar 3 ini hasilnya 729 per 2. Kemudian kita jumlahkan. Ini 9 akar 3 hasilnya 729, 13,72 akar 3 hasilnya 2582,63. Kemudian ini, yang ini min 39 per 40 hasilnya min 0,975 dikurangi 3. Sekarang kita setelah tadi ya kita menghitung tadi, setelah itu kita sekarang menghitung tingkat kemencengan yang dimana rumusnya adalah 3 dalam kurung X bar dikurangi median per 5 sama dengan 3 tadi sudah diketahui ya, X barnya 146,975 dikurangi mediannya 146,75 per 5 sama dengan 0,049, kemudian dibulatkan menjadi 0,05. Nah sekarang kita menghitung yang namanya
ukuran tingkat kemencengan seperti rumus ini ya, maka kita masukkan nilai-nilainya. C-nya itu 9 akar 3 dibagi 13,72. Tadi simpangannya sudah diketahui. Kemudian kita masukin aja seperti yang sudah tadi kita hitung. Jadi ada min 39 per 40 dikurangi 3 dalam kurung 95 per 40 dalam kurung lagi min 9 per 40 ditambah 2 tambah min 9 per 40 akar 3. Kemudian kita hitung 9 akar 3 yaitu 729, 13,72 ya akar 3 itu 2,582,63. Kemudian 3 min 39 per 40 itu min 0,975 dikurangi 3 dalam kurung 2,375. Ini hasil dari 95 per 40. Hasil dari min 9 per 40 yaitu min 0,225 ditambah 2 ditambah 2 dikali min 9 per 40 yaitu min 0,225 akar 3. Kemudian kita bagi 729 per 2582 di 0,63 sama dengan hasilnya 0,282. Kemudian ini kita tinggal menjumlahkan saja ya, kita tinggal tambahkan, kurangi, terus kita tinggal kali 3 dikali ini, kemudian dikali 2,375, kemudian dikali min 0,225, hasilnya min 1,603 ditambah min 0,0228 itu hasil dari sini. Kemudian kita kalikan, kita jumlahkan dulu yang ini, yang dalam kurung ini menjadi hasilnya 0,6052, kemudian dikalikan 0,282, hasilnya yaitu 0,17. Hasilnya ini adalah 0,17. Dari data berkelompok ini, maka ukuran kemencengannya yaitu 0,17. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata salah dalam penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.